3:30. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu yang juga mengikuti Ekaristi ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat pagi, dan lewat Ekaristi ini kita tentu ingin mengungkapkan syukur kita kepada Allah atas anugerah-anugerahnya yang senantiasa menyertai kita, khususnya di dalam seluruh iman kepercayaan kita dan dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Pada perayaan kudus ini kita juga sembari memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kita, mulai dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan juga masyarakat seluruhnya yang senantiasa berjuang bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, agar semuanya boleh dijalani dengan baik dan kita bersama juga boleh pulih dengan segera dan boleh menjalani aktivitas kehidupan keseharian kita. Karena itu, agar layak pantas perayaan ini, mari di hadapan Allah kita menyadari salah dosa kita, kita akui dan memohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, belum pernah ada orang yang melihat Engkau, namun pada kami telah Kau tunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia yang terungkap dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon ajarilah kami melaksanakan sabda-Nya. Tuntun kami di dalam hidup iman kami, agar kami sungguh-sungguh mau percaya kepada Putra-Mu Sang Juru Selamat kami. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Waktu Filipus ada di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza."
Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pemenderan Sri Kandeka, Ratu Negro Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah, dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara. Dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu suruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil dan semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi." Referen, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah." Referen, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi." Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Referen, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi." Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Referen, Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ingat renungan kita dalam misa harian kemarin, dijelaskan bahwa iman itu adalah anugerah pemberian Allah kepada manusia. Dan iman adalah juga bentuk usaha manusia untuk mengenal Allah, Sang Penciptanya. Dengan iman, manusia dimampukan untuk mengenali siapa yang menjadi sumber kehidupan kekal itu. Kalau kita mendengarkan dua kutipan sabda Allah hari ini dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan juga dalam bacaan Injil Yohanes, di sana sangat jelas diungkapkan soal kepercayaan. Seorang sida-sida dari Ethiopia itu kemudian percaya kepada Kristus, Yesus sebagai anak Allah. Ia percaya tentu saja karena dituntun oleh Roh. Dan dalam tuntunan Roh itu ia mendalami, dikatakan dalam bacaan pertama bahwa ia membaca dalam perjalanannya itu, ia membaca nas-nas kitab suci dari kitab Nabi Yesaya. Dan dalam membaca kitab itu ia dituntun juga oleh Filipus. Filipus yang mengarahkan Roh untuk mendampingi, menuntun, membimbing
sida-sida ini di dalam membaca kitab Nabi Yesaya itu, dan kemudian ia mengerti, ia paham akan isi kitab itu, dan kemudian memberi diri dibaptis. Dan dikatakan oleh Filipus, untuk dia dapat dibaptis, apakah ia percaya? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dan sida-sida itu menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kepercayaan tentu saja menjadi pintu bagi kita untuk bisa mengalami Allah, bisa bersatu dengan Allah. Dan juga hal yang sama diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu saja pembaptisan yang telah kita terima adalah pembaptisan di mana kita sungguh-sungguh dibukakan pintu untuk dapat mengenal Allah dan mau percaya kepadanya. Dan kita telah menjalani dan menghidupi rahmat pembaptisan itu. Dan moga-moga kita dengan pembaptisan itu, dengan rahmat pembaptisan itu, kita sungguh-sungguh tetap percaya agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kepercayaan itu kita ungkapkan dalam suatu perayaan yang kita sebut sebagai perayaan Ekaristi, di mana di sana kita mempersatukan secara nyata hidup kita dengan Kristus yang kita percaya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan lewat Ekaristi itulah secara nyata, secara real, kita makan roti hidup yang telah turun dari surga itu. Dan dengan demikian kita boleh percaya bahwa kita dengan makan roti itu boleh mengalami kehidupan selama-lamanya, boleh mengalami kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita meresapkan sabda Allah ini dalam hati kita masing-masing, dan semoga sabda ini menuntun juga kita sepanjang hari ini di dalam seluruh tugas pekerjaan-pekerjaan kita, dan boleh menjadi peneguhan dan kekuatan bagi kita untuk tetap percaya kepada Allah, Sang Sumber kehidupan kita. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persembahan. Lagu persembahan puji syukur 382. Ambillah Tuhan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Terpujilah Engkau Tuhan. Gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu
menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu, ku mohon menjadi hartaku. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita ini diterima oleh Allah yang Maha Kuasa, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, tunjukkanlah kepada kami kebaikan-Mu dalam roti anggur ini. Semoga kami dapat meyakini penyelenggaraan-Mu terhadap kami dengan perantaraan Yesus, rezeki kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa Paskah ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat.
Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Percampuran Tuhan Yesus Kristus yang kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
bagi segenap saudara-saudari yang mengikuti misa lewat live streaming ini, karena kita tidak dapat menerima dan menyambut serta mempersatukan Kristus lewat komuni kudus dengan diri kita, maka mari kita berdoa doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan janganlah biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Mari kita mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa.
Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk mempersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian abadi, bagaimana kami dapat menghadap Engkau bila tidak Kau tunjukkan jalannya? Maka kami mohon semoga kami dapat melihat Dia yang telah menjadi jalan kebenaran dan kedamaian kami. Dialah Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan, Sang Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi seluruh tugas tanggung jawab dan pelayan-pelayanan kita sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 700. Nomor 700. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.